Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Dewan Juri yang adil dan bijaksana. Hadirin sebangsa dan setanah air yang saya hormati, saudara-saudara, pada tahun 904 berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Sriwijaya, yang merupakan kerajaan terbesar di Nusantara, yang kekuasaannya tersebar sampai ke Kamboja. Seiring bergantinya waktu, runtuhlah kerajaan Sriwijaya, berdirilah kerajaan yang bernama Majapahit. Pada tahun 1923, kerajaan Majapahit berasal dari buah maja yang rasanya pahit. Kerajaan Majapahit mencapai titik puncak kejayaannya pada masa kerajaan Hayam Huru, karena Hayam Huru memiliki mahapatih yang bernama Gajah Mada. Gajah Mada pernah memandangkan sumpah palapa, semacam perjanjian agar tidak bersenang-senang sebelum mampu menyatukan Nusantara pada tahun 1313. Ini menunjukkan, saudara-saudara, bahwa Indonesia bukanlah negara yang kecil, akan tetapi Indonesia merupakan negara yang begitu besar, negara yang begitu potensial. Kemudian untuk mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia melakukan berbagai macam upaya hingga pada tahun 1908 berdirilah sebuah organisasi, yakni Budi Utomo, yang didirikan oleh Dr. Sutomo, Dr. Rajiman Widyaningrat, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Wahidin Sudirosodo. Kemudian setelah itu untuk menyatukan rasa nasionalisme, diwujudkanlah dengan satu semangat, yakni Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Tokoh di dalamnya adalah Muhammad Yamin. Di dalam Sumpah Pemuda ini, saudara-saudara, yang menegaskan berbangsa satu, bertanah air yang satu, serta menjunjung tinggi bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Saudara-saudara yang saya hormati, kemudian setelah itu untuk mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia pula, setelah melakukan berbagai macam upaya hingga pada tanggal 16 Agustus 1945 Insinyur Soekarno diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok. Para pemuda mendesak Bung Karno agar secepatnya membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga pada tanggal 17 Agustus 1945 Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Republik Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Saudara-saudara yang saya hormati, dari sejarah yang saya uraikan yang begitu singkat ini, kita dapat melihat mulai dari terbentuknya organisasi Budi Utomo sampai ditegakkannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di dalamnya terdapat satu kekuatan yang begitu dahsyat, yakni kekuatan pemuda. Artinya pemuda sangatlah berperan penting dalam suatu negara. Apabila baik pemudanya, maka baik pula negara di dalamnya. Saudara-saudara yang saya hormati, lalu muncul sebuah pertanyaan, masihkah ada saat ini pemuda kita yang masih memiliki semangat juang yang tinggi? Jawabannya adalah Indonesia sedang menangis, saudara-saudara. Indonesia sedang mengalami krisis pemuda yang memiliki semangat juang yang tinggi. Karena dengan hadirnya modernisasi, bahkan yang paling miris, saudara-saudara, kata orang Barat yang semakin cintanya pemuda Indonesia dengan budaya Barat, orang Barat mengatakan, "Hei pemuda Indonesia, kau belum dikatakan modern, sebelum yang datang dari Barat kau telah mentah-mentah. Jika kau ingin hidup modern, maka bergaullah seperti orang Barat, makan dan minum
senyum seperti orang barat, cara berumah tangga seperti orang barat. Kalau dengar lagu-lagu barat yang orang lain gak tahu, dia pun gak ngerti. Bahkan tidak sampai saat itu, saudara-saudara, di negeri yang kita cintai ini, pemuda kita lebih enggan dan lebih cinta dengan budaya malas-malasan. Hidupnya urak-urakan, nongkrong di pinggir jalan tanpa memikirkan arah dan tujuan yang ada di benak pikirannya. Perut kenyang bisa makan. Saudara-saudara yang saya hormati, ketika kita sudah mengetahui keadaan negeri ini seperti ini, yang pemudanya semakin hari semakin cinta dengan budaya barat, akhlak dan moralnya semakin buruk-buruk dan bobrok, lalu apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita harus tinggal diam, saudara-saudara? Apakah kita harus tinggal diam, saudara-saudara? Tentu tidak, saudara-saudara, tidak. Lalu apakah yang harus kita lakukan agar kita selaku pemuda harus mampu berkontribusi dalam pembangunan? Adapun yang harus kita lakukan, pertama, kita harus menjadi pemuda yang berbudaya. Karena sesungguhnya pemuda berbudaya adalah pemuda yang terpelajar, pemuda yang berbudi, pemuda yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma dalam kehidupan. Lalu yang kedua, saat ini pemerintah telah menyediakan berbagai macam wadah agar kita selaku pemuda mampu menyalurkan minat dan bakat kita, yakni salah satunya adalah gerakan pramuka. Maka dari itu, mari bergabunglah, mari berproseslah dalam satu naungan yang sama, dalam satu gerakan yang sama, yakni pramuka. Karena pramuka mengajarkan kepada kita selain kedisiplinan, pramuka juga mengajarkan, yakni membentuk suatu karakter sesuai dengan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka. Bahkan saat ini, saudara-saudara, gerakan pramuka telah diterbitkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Ini menunjukkan kepada kita bahwa begitu pentingnya gerakan pramuka untuk kaum muda. Saudara-saudara yang saya hormati, saya tegaskan sekali lagi, jika Indonesia menginginkan pemuda-pemudi yang berkarakter, pemuda-pemudi yang senantiasa memiliki semangat juang yang tinggi, pemuda-pemudi yang memiliki berbudaya, maka pemerintah harus secara tegas dan secara serius menjalankan amanat Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Karena ketika pemerintah menjalankan Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka, maka saya percaya dan saya yakin-yakinnya bangsa kita ini bukan perkara tidak mungkin, saudara-saudara. Lambat laun Indonesia akan menjadi dan akan mampu mengatasi masalah-masalah yang terjadi di negeri ini, seperti korupsi, pelecehan seksual dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang saya hormati, oleh karena itu, mari kita satukan suara, satukan tekad, satukan visi untuk mewujudkan Indonesia yang jauh lebih baik. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pramuka berkarakter, pemuda berbudaya. Olamanin asawen si olondo. Hari esok harus jauh lebih baik daripada hari ini. Nun wal qalami wa mayasturun. Nun, demi pena dan apa yang telah mereka tuliskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.